profondità, Tesman di testa in qualche modo con calma deve tornare dietro da Vergo e da Izes, i due centrali di difesa. Bjarkason per Candela, se ne larga Bjarkason, Pierini più centrale adesso e Okereke. Esterno offensivo, subito un gol, la prima titolare in Serie B. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya kepada Jay Idas dan juga mungkin potensi dirinya untuk tembus di Serie A Italia. Dan di sini pun memang banyak sekali yang bertanya kepada saya, teman-teman ya. Bang, kemarin Jay Idas sudah datang ke Indonesia, bagaimana proses selanjutnya dan bagaimana perkembangan mengenai proses naturalisasinya? Nah, di sini saya akan membahas tuntas ya mengenai kabar terbaru dari Jay Idas agar nantinya tidak ada tanda tanya apakah sebenarnya ini hanya formalitas Jay saja datang ke Indonesia. Tentu di sini saya akan membahas tuntas. Jangan lupa tonton ya. Untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman, saya melihat bahwa Jay Idas ini sangat serius membela Indonesia. Bahkan dua postingan terakhirnya ya, yang memang ketika dirinya di Jakarta itu dia mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Erick Thohir dan juga rasa kesan yang sangat baik ketika disambut di Jakarta. Dan bukan hanya itu, Jay Idas ini komitmen sekali. Bahkan Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa kedua belah pihak antara PSSI dan juga Jay Idas ini memiliki visi dan juga misi yang sama, yakni membangun timnas Indonesia. Tetapi ya banyak kemarin beredar ya minggu lalu, terkhusus ketika Jay Idas datang, banyak sekali media juga yang mengangkat kapan untuk proses naturalisasinya, apakah selesai. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, tetapi saya melihat di sini kabar terbaru ini juga disampaikan langsung ya oleh manajer timnas ya, yakni Bapak Andri Irawan pun mengungkapkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia saat ini itu memang sangat membutuhkan pemain keturunan untuk di Piala Asia, dan dia pun mengatakan bahwa memang betul di minggu lalu proses Jay Idas itu belum dimulai, tetapi untuk minggu ini ya beliau pun mengatakan bahwa ya ini memang sudah akan diproses untuk Jay Idas ini, dan PSSI pun sudah membentuk tim untuk mengurus proses Jay Idas. Saya di sini langsung saja membacakan ya statement dari beliau. Menurutnya memang sudah ada orang-orang kepengurusan PSSI yang akan mengurus proses naturalisasi. Nah, termasuk di sini adalah program naturalisasi Jay Idas. Insya Allah ya, kami belum tahu perkembangan seperti apa. Nanti ada teman-teman di Exco yang mengurus proses naturalisasi. Ya, di sini tandas Andri Irawan. Nah, di sini pun saya melihat memang ada beberapa ya yang memang ini sudah diutus oleh PSSI. Mengapa saya sangat yakin proses dari Jay Idas ini segera ataupun dipercepat ya, karena memang ada beberapa utusan seperti Fardi Bahdim. Nah, di sini saya melihat Fardi Bahdim ini adalah kakak dari Irfan Bahdim. Nah, saya juga melihat di Instastory ketika Jay Idas datang, dia pun memamerkan ya dia menggunakan barcode PSSI, dan di situ pun dia selalu mendampingi Jay Idas untuk mengunjungi Indonesia dan juga berkenalan dengan kepengurusan PSSI. Dan menurut saya Bapak Fardi Bahdim ini ya, ini salah satu juga yang ditugaskan oleh PSSI, karena memang saya melihat ketika kepengurusan ataupun proses dari Rafael Struy kemudian Ivar Jenner itu beliau selalu datang ataupun selalu ikut. Dan ya inilah dibalik keberhasilan selain Bapak Hamdan Hamidan dan juga Bapak Hasan Abdul Ghani pada waktu itu, Fardi Bahdim ini sangat sentral sekali, karena saya melihat dia selain menjadi anggota PSSI yang memang mengurus di bidang itu, saya melihat beliau ini juga agen dari para pemain-pemain top Eropa yang memang di situ sudah berlaga di Liga Inggris, Liga Belanda, Liga Italia. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Artinya dengan agen dan juga anggota PSSI, beliau merangkap menjadi anggota PSSI, dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa, lebih mempermudah nantinya untuk pemain-pemain keturunan masuk ke timnas Indonesia. Dan tentunya harapannya dengan adanya Bapak Fardi Bahdim ini lebih dipercepat lagi prosesnya.
karena memang target kita untuk Piala Asia ini tidak main-main. Nah, kemudian daripada itu teman-teman, ya kita sudah melihat bahwa mengapa Jaides ini memang masuk skema Shin Tae-yong. Ya, saya melihat memang Jaides ini bukan pemain sembarangan. Yang pertama di sini langsung saja saya membahas mengapa sebenarnya Jaides ini sangat bagus untuk segera menjadi bagian timnas Indonesia. Karena memang dirinya saat ini sedang on fire bersama Venezia. Bahkan dirinya selalu menjadi starter di pertandingan terakhir, dia pun juga menjadi starter bersama Venezia. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, apalagi usianya juga sangat relatif muda, 24 tahun. Kemudian dirinya juga saat ini teman-teman memiliki market value atau harga pasar itu yang semakin lama itu semakin naik. Sekarang 12 miliar. Saya yakin sekali ya, apa yang sudah dilakukan oleh Jaides selama dia membela Venezia di musim ini itu akan memberikan efek ataupun dampak besar bagi dirinya. Karena saya yakin untuk tahun depan market value-nya pasti saya yakin akan naik terus. Alasannya jelas karena memang dirinya saat ini ya berada di tren positif bersama Venezia. Venezia saat ini sedang di peringkat 2 di Serie B Italia. Tak menutup kemungkinan jika dirinya memang konsisten, dia akan langsung tembus di Serie A di musim depan. Nah, kalau dia sudah tembus di Serie A, itu tentu saya yakin 50 miliar ke atas pun masih saya yakin sekali ya. Saya masih yakin sekali bahwa dirinya mampu untuk bisa mencapai market value setinggi-tingginya. Karena ya jelas incaran dari klub-klub lain yang memang ingin mengincar dirinya walaupun masih terikat kontrak, pasti masih nekat untuk menebusnya karena ini pemain bagus. Dan kalau kita sudah melihat bahwa dirinya ini memiliki potensi yang sangat luar biasa di Eropa, apalagi usianya 24 tahun. Mengapa di sini kita gercep atau gerak cepat? Nah, artinya di sini juga dia memiliki potensi dan Shin Tae-yong pun juga membutuhkan pemain yang memang bisa mengisi di gelandang pertahan, bek kanan, bek tengah ya. Biar nantinya Indonesia memiliki pelapis-pelapis yang sangat bagus. Karena ini memang menjadi hal yang sangat bagus nantinya untuk ke depan, untuk masa depan timnas. Ya, kita ketahui untuk sosok Mark Klok saat ini bisa menjadi opsi di gelandang bertahan timnas senior. Tetapi ya kita ketahui usia Mark Klok juga sudah relatif ya. Karena di sini menurut saya usianya itu usia sedang 31 tahun. Dan ya menurut saya untuk 5 sampai 6 tahun ke depan belum tentu Mark Klok ini performanya akan konsisten seperti sekarang. Artinya ya seperti sosok Jaides ini sangat diperlukan sekali. Dengan proses ya di proses saat ini Jaides, kemudian bagaimana kedepannya dia di Venezia, saya yakin sekali jika dirinya memang bisa membela Indonesia, ya saya sangat yakin sekali potensi dirinya di Eropa dan bisa bergabung di Serie A, bisa mencetak sejarah pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A Italia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jaides ini? Apakah kalian yakin dan optimis proses naturalisasinya akan selesai sebelum Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.